Australia adalah salah satu ekonomi paling sukses di dunia. Warganya menikmati tingkat kekayaan yang hanya sebanding dengan 4 atau 5 tempat lain di planet ini yang semuanya negara-negara yang jauh lebih kecil secara keseluruhan. Australia juga telah menikmati output ekonomi yang relatif stabil, mempertahankan rekor menghindari resesi selama lebih dari 30 tahun. Semuanya bagus kecuali fakta bahwa menurut sebagian besar pemikiran ekonomi logis, ekonomi Australia seharusnya menjadi kegagalan total. Australia telah melakukan sebagian besar kesalahan yang sama seperti banyak negara di seluruh dunia saat ini, hiperinflasi, pengangguran massal, kebangkrutan nasional, dan dalam beberapa kasus hampir kegagalan total secara sosial. Tapi Australia tetap bertahan dan mengapa? Belajar bagaimana Australia berhasil menghindari bencana sementara melakukan semua langkah yang sama bisa mengajarkan banyak hal kepada para ekonom tentang perbedaan kecil yang berpotensi menghasilkan hasil yang sangat berbeda. Jadi, mengapa seharusnya Australia menjadi kegagalan ekonomi? Bagaimana cara menghindari semua masalahnya? Apakah keberuntungan ini bisa berlanjut dalam jangka panjang? Dan akhirnya, apakah ada hal yang bisa dipelajari negara lain dari pendekatan unik Australia pada manajemen ekonomi? Satu hal yang perlu disebutkan adalah bahwa untuk sebagian besar masalah ekonomi ini, ada negara lain dalam posisi yang sama, Kanada. Meskipun untuk sebagian besar masalah atau peluang ini, Kanada menghadapinya dengan cara yang sedikit tidak parah. Kesuksesan Australia membingungkan banyak ekonom karena dalam banyak hal memiliki kekayaan dan kemakmuran dari sebuah ekonomi maju, hanya dengan industri dari ekonomi berkembang. Tambang dan hunian menyumbang bagian yang cukup besar dari output ekonomi Australia. Salah satu dari ini adalah industri yang sangat tidak stabil yang tergantung pada pasar global, ketegangan perdagangan, dan kinerja ekonomi lainnya ribuan kilometer jauhnya. Ekspor fisik terbesar kedua Australia adalah batu bara, bahan bakar fosil mentah yang sebagian besar dunia sedang bergerak dari itu sebagai bagian dari upaya untuk lebih berkelanjutan secara lingkungan. Australia juga sangat bergantung pada satu mitra perdagangan, China yang membeli lebih dari 40% ekspornya. Tentu Australia diberkati dengan beberapa sumber daya alam paling melimpah di dunia, dan sumber daya itu dibagi antara populasi yang sangat kecil dari hampir 26 juta orang. Jadi berbeda dengan negara seperti Amerika Serikat, Australia bisa hidup dengan sangat nyaman dari pendapatan ini, setidaknya dalam teori. Masalah dengan menjual sumber daya alam mentah langsung ke mitra dagang internasional adalah bahwa itu sangat menguntungkan dan tidak memerlukan banyak produksi lokal. Itu mungkin terdengar seperti hal yang baik, dan bagi perusahaan yang mengekstrak sumber daya ini, itu memang baik. Tapi bagi negara itu sendiri, ini bisa menimbulkan beberapa masalah besar. Kita telah membahas tentang kutukan sumber daya atau penyakit Belanda di channel ini sebelumnya, dan saya tidak ingin mengulang terlalu banyak. Jadi secara singkat, masalah yang spesifik yang relevan untuk Australia adalah bahwa sangat sulit untuk mengubah sumber daya alam itu menjadi peningkatan yang nyata dalam ekonomi nasional. Ekspor dihitung sebagai komponen output atau PDB bersama dengan konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Tapi hanya karena mengirimkan tanah atau gumpalan batu bara ke luar negeri membuat angka output ekonomi terlihat bagus, itu tidak selalu berarti bahwa itu baik bagi peserta ekonomi reguler di negara itu. Sebagian besar operasi pertambangan utama di Australia sangat jauh dan mempekerjakan angkatan kerja yang relatif kecil dari orang-orang yang diangkut ke lokasi tersebut oleh perusahaan pertambangan dan lalu diangkut kembali. Ini disebut pekerja masuk dan keluar atau FIFO. Saat para pekerja berada di lokasi pertambangan, sebagian besar dari makanan hingga akomodasi disediakan kepada mereka oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Ini secara efektif memisahkan salah satu industri yang paling menguntungkan di negara itu dari segala jenis interaksi dengan ekonomi lainnya. Sesuatu seperti industri keuangan atau teknologi yang berpusat di sekitar kota-kota besar di Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Asia juga sangat menguntungkan, tapi itu membantu untuk berkontribusi pada ekonomi lokal karena semua orang yang bekerja di pekerjaan ini akan berbelanja atau makan malam atau melakukan apapun yang berkontribusi pada ekonomi lokal di sekitar mereka. Perputaran kembali uang ini berarti bahwa bahkan orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam industri besar ini masih dapat mendapat manfaat dari itu, tapi ketika pusat industri secara harfiah ribuan kilometer dari pusat populasi besar, itu membuat lebih sulit bagi pekerja untuk memutar kembali uang mereka, dan selain itu tambang hanya mempekerjakan lebih sedikit orang. Masalah ini dapat diatasi jika pendapatan dari operasi pertambangan ini dipulihkan ke dalam ekonomi domestik. Tentu, cara yang paling langsung untuk ini adalah dengan memungut pajak penjualan sumber daya dan lalu memakai pendapatan pajak itu untuk mendanai berbagai proyek pemerintah. Tentu penonton setia di sini sudah tahu bahwa contoh yang efektif adalah Norwegia, yang merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat besar dan jumlah penduduk yang relatif kecil untuk dibagi di antara mereka. Pemerintah Norwegia telah membebankan pajak berat pada pendapatan sumber daya alam dari perusahaan swasta dan bahkan mendirikan perusahaan negara sendiri untuk pendapatan secara langsung. Uang itu lalu dimasukkan ke dalam rekening tabungan nasional raksasa yang disebut dana kekayaan negara, yang menginvestasikan uang dan memakai dana tersebut untuk mendanai layanan pemerintah. Ini standar puncak dalam memastikan bahwa kekayaan sumber daya suatu bangsa digunakan untuk kepentingan rakyatnya, karena tidak seperti banyak industri lainnya, sumber daya alam tidak akan menciptakan aktivitas ekonomi domestik sendiri. Australia sebenarnya memiliki dana kekayaan negara future fund, tapi
tapi uang itu berasal dari penjualan privatisasi seperti perusahaan telekomunikasi Australia Telstra. Ini juga hanya bernilai 1/7 dari dana Norwegia di sebuah negara dengan 5 kali lipat jumlah penduduk karena tidak menerima pendapatan langsung dari sumber daya alam. Sayangnya pemerintah Australia gagal memberlakukan pajak langsung pada pertambangan dan saat ini sebagian besar kekayaan yang dihasilkan dari industri ini sebagian besar menguntungkan beberapa individu sangat kaya atau perusahaan sumber daya internasional yang mengirimkan keuntungan kembali ke negara asal mereka. Transfer kas asing bukan bagian dari angka output ekonomi. Jadi sebuah negara bisa mengeluarkan uang dan ekonom tidak akan pernah tahu hanya dengan melihat PDB saja. Tentu industri lain seperti teknologi dan keuangan juga menyebabkan masalah seperti ketidaksetaraan masif antara orang kaya yang bekerja dalam pekerjaan yang menguntungkan ini dan orang lain. Tapi itu juga masih terjadi di Australia di pekerjaan tambang. Pekerja masuk dan keluar dibayar sangat bagus dan dengan mudah bisa mengalahkan pekerja reguler lainnya untuk hal seperti perumahan yang merupakan masalah besar lainnya dalam ekonomi Australia. Dan segelintir pekerja yang dibayar dengan baik jauh dari penyebab terbesar ini, masalah yang mematikan. Perumahan di Australia adalah salah satu yang termahal di dunia yang pada luarannya tidak benar-benar masuk akal. Harga perumahan sama seperti harga barang atau jasa lainnya dan ditentukan oleh kekuatan pasokan dan permintaan. Dari sisi pasokan, Australia memiliki banyak tanah. Ini adalah negara ke-6 terbesar di dunia menurut total luas daratan dan dari sisi permintaan tidak punya banyak orang. Benua ini dihuni oleh lebih sedikit orang daripada yang tinggal di beberapa kota besar di seluruh dunia. Alasan mengapa rumah di Australia masih tidak terjangkau meskipun semua tanah ini untuk dibagi di antara begitu sedikit orang dapat mengajarkan kita banyak hal tentang dinamika pasar. Harga barang seperti rumah mungkin merupakan fungsi dari penawaran dan permintaan, tapi penawaran dan permintaan sendiri ditentukan oleh banyak faktor individual. Pasokan di Australia adalah masalah yang lebih mudah untuk ditangani. Negara ini sangat luas tapi sebagian besar hampir sepenuhnya gurun tidak berpenghuni. Sebagian besar orang tinggal sangat dekat dengan pantai di beberapa kota besar. Sydney dan Melbourne sebagian besar yang menduduki peringkat tinggi pada skala ketidakmampuan membayar. Rumah di Sydney, kota paling mahal di Australia dan yang kedua paling mahal di dunia, berada di dalam sebuah mangkok alam yang dikelilingi oleh pegunungan 3 sisi dan lautan di sisi keempat. Jadi tidak banyak tanah tersedia. Orang Australia juga lebih suka rumah bebas yang mengurangi pasokan tanah yang tersedia lebih lanjut karena rumah ini membutuhkan lebih banyak ruang daripada apartemen atau townhouse. Di sekitar kota-kota besar Australia ini telah menyebabkan perkembangan perkotaan di mana orang tinggal semakin jauh dari pusat dan menghabiskan waktu lebih lama untuk berkendara menuju tempat kerja atau area rekreasi. Industri bangunan besar telah tumbuh di negara itu untuk mencoba mengambil keuntungan dari harga rumah yang ekstrim. Tapi bangunan apartemen baru telah terjangkit oleh standar bangunan yang mengerikan yang didorong oleh perusahaan pengembangan yang hanya ingin dengan cepat mendapat keuntungan. Ini mungkin terdengar familiar bagi banyak negara lain yang sudah kita tonton di sini. Ini telah memaksa banyak orang yang berpotensi bersedia membeli dan tinggal di apartemen kembali ke mengejar pasokan terbatas rumah bebas. Dari sisi permintaan tidak penting berapa banyak orang yang bersedia membeli barang. Yang mungkin lebih penting adalah apakah mereka mampu. Orang Australia rata-rata memiliki pendapatan yang sangat tinggi. Negara ini memiliki upah minimum tertinggi di dunia setelah memperhitungkan fluktuasi kurs valuta asing. Membeli rumah juga sangat didukung oleh kebijakan pajak Australia yang mengeluarkan rumah orang dari beberapa pajak jika mereka mendapat keuntungan. Membeli rumah sebagai investasi untuk disewakan bahkan lebih sangat didorong karena orang bisa mengurangi pengeluaran seperti bunga yang mereka bayarkan kepada bank atau bahkan penyusutan pada pendapatan reguler mereka. Bisa mengurangi pengeluaran dalam memegang aset pada pendapatan yang dihasilkan oleh aset tersebut bukanlah hal yang unik untuk Australia. Kebanyakan negara di seluruh dunia memiliki beberapa variasi aturan ini. Yang unik untuk Australia adalah bahwa pengeluaran ini tidak hanya mengurangi pendapatan yang dihasilkan oleh aset tersebut, tapi juga mengurangi pendapatan apapun termasuk pendapatan dari pekerjaan. Jika seseorang menghasilkan $100,000 dari pekerjaan dan $20,000 dari properti investasi, tapi mereka dapat menunjukkan pengeluaran sebesar $50,000 pada properti itu, mereka hanya akan membayar pajak atas $70,000. Australia memiliki beberapa pajak penghasilan tertinggi di dunia. Begitu seseorang menghasilkan lebih dari setara dengan $115,000 Amerika atau $180,000 Australia, mereka membayar 45% dari setiap dolar tambahan yang mereka peroleh. Ada negara dengan tarif maksimum yang lebih tinggi, tapi tidak banyak yang dimulai dari pendapatan yang relatif rendah. Dan tentu saja $115,000 Amerika per tahun itu banyak, tapi tidak untuk tingkat pajak yang sangat ekstrim dalam salah satu ekonomi terkaya di dunia. Tapi jangan terlalu kasihan kepada penduduk Australia yang berpenghasilan tinggi, karena sangat sedikit orang yang benar-benar membayar pajak ini karena hampir dianggap tidak bertanggung jawab secara finansial untuk tidak membeli rumah baru, mengklaim kerugian keuangan di atas kertas dan dikenai tarif pajak yang jauh lebih rendah. Keuntungan pajak yang diberikan rumah kepada penduduk Australia telah mengubahnya menjadi investasi lebih dari tempat tinggal bagi manusia. Sayangnya ini telah terjadi dengan mengorbankan investasi ke area ekonomi lain seperti inovasi teknis yang jauh tertinggal dibandingkan dengan ekonomi maju lainnya, terutama Amerika Serikat karena penduduk Australia lebih suka berinvestasi di rumah dan negara ini bukanlah pasar sebesar investasi internasional. Secara keseluruhan, rumah
perumahan telah membantu ekonomi dalam cara yang paling dasar karena bahkan pengembangan perumahan baru yang buruk masih mempekerjakan banyak pekerja terampil untuk membangun dan menjual, dan itu ditambah dengan hal seperti pengembangan infrastruktur yang diperlukan untuk menghubungkan semua urbanisasi ini dengan utilitas dan jalan. Pemerintah negara di Australia juga mendapat manfaat dari seluruh sistem ini dengan mengumpulkan pendapatan pajak setiap kali rumah dijual, yang sekarang dengan harga rumah yang tinggi menjadi bagian signifikan dari anggaran mereka yang berkelanjutan. Jadi Australia adalah ekonomi yang sama-sama bergantung pada sumber daya alam umum. Ekonomi seperti Venezuela, Rusia, Kongo, Brasil, Arab Saudi, dan Iran juga telah mengumpulkan kekayaan, pertumbuhan ekonomi, dan lapangan pekerjaan pada spekulasi perumahan dan pengembangan berkualitas rendah, sesuatu yang sedang dihadapi oleh negara seperti China saat ini dan telah berdampak besar pada banyak ekonomi dari Sri Lanka hingga Islandia, bahkan ke Amerika Serikat yang perkasa. Namun meskipun membuat kesalahan yang sama dalam beberapa kasus bahkan lebih menonjol, ekonomi Australia tetap berlanjut tanpa terpengaruh. Dan itu karena sistem ekonomi Australia bukanlah tentang menjual batu atau rumah, itu tentang mempromosikan Australia. Australia adalah salah satu ekonomi yang paling diinginkan di dunia untuk memigrasi, dan karena itu sangat stabil secara politik, memiliki standar hidup yang sangat tinggi, cuaca yang baik, dan budaya yang kuat tentang keberagaman. Australia juga adalah negara berbahasa Inggris yang sudah banyak digunakan, sehingga lebih mudah bagi orang yang pindah dari Amerika Serikat, Kanada, dan bahkan Inggris untuk tinggal di sini. Selain itu, Inggris adalah bahasa kedua yang paling banyak digunakan di dunia, yang berarti banyak orang terdidik tinggi dari seluruh dunia masih bisa berbicara lancar untuk hidup dan bekerja di Australia meskipun bukan bahasa pertama mereka. Sekolah di Australia juga kelas dunia dengan universitas-universitas teratas berperingkat sejajar atau bahkan melebihi universitas Ivy League di Amerika Serikat dan lembaga serupa di Eropa. Bahkan beberapa sekolah menengah tinggi di Australia seperti Sekolah Pertanian James Roos memiliki reputasi internasional di kalangan migran kaya yang ingin menemukan rumah baru di mana anak-anak mereka akan mendapat pendidikan yang baik. Pendidikan telah menjadi salah satu ekspor paling berharga bagi Australia, dan ini membayar dengan lebih banyak cara daripada hanya miliaran dolar nilai biaya sekolah yang masuk ke negara setiap tahun. Akan ada video tentang migrasi siswa di channel ini, termasuk tentang ekonomi Australia, di mana orang muda dan terdidik dunia adalah salah satu variabel paling penting yang akan menentukan masa depan ekonomi global yang semakin berbasis pada kecerdasan. Itu ditambah dengan industri pendidikan global yang sangat besar dan sangat menambah nilai dengan caranya sendiri. Siswa yang datang dari luar negeri untuk belajar hampir merupakan kesempatan ekonomi yang sempurna bagi negara manapun. Ketika mereka tiba, mereka akan membawa uang untuk meningkatkan ekonomi lokal saat mereka membayar barang konsumsi dan tempat tinggal. Saat mereka belajar, mereka akan membayar puluhan ribu dolar setiap tahun ke universitas yang pada gilirannya mempekerjakan banyak orang dan melakukan banyak penelitian yang dapat lebih memajukan ekonomi. Dan saat mereka selesai membayar lalu lulus, negara dalam banyak kasus memilih untuk tetap mempekerjakan pekerja muda yang baru lulus di awal karir mereka, di mana mereka dapat menambah nilai bagi ekonomi dan membayar pajak selama mungkin. Di Australia bukan hanya siswa yang datang untuk memberikan kontribusi besar kepada ekonomi lokal. Banyak orang yang sudah sangat terampil dan kaya ingin membuat Australia menjadi rumah mereka. Kota-kota negara itu mungkin sangat mahal, tapi itu karena mereka secara konsisten menduduki peringkat sebagai salah satu yang paling nyaman di dunia. Metrik kualitas hidup di Australia mirip dengan negara-negara Skandinavia, tapi tempat-tempat seperti Norwegia, Swedia, dan Denmark, sebagus apapun secara ekonomi, juga terlihat seperti ini sebagian besar tahun. Sedangkan Australia terlihat seperti ini. Ini adalah hal yang sangat nyata yang tidak terlihat dalam metrik ekonomi, tapi masih merupakan sesuatu yang beberapa orang paling sukai dari seluruh dunia akan pertimbangkan sebelum pindah ke negara baru untuk memulai kehidupan baru. Negara lain yang bersaing dengan Australia dalam gaya hidup juga cenderung agak tertutup, sedangkan Australia secara aktif mendorong migrasi asalkan imigran membawa sesuatu yang bernilai dengan mereka, baik keterampilan yang dibutuhkan, banyak uang, atau setidaknya kemampuan untuk bekerja pekerjaan yang tidak ada orang di Australia yang mau kerjakan. Hasilnya bicara sendiri. Australia berencana untuk membawa masuk 1,5 juta imigran dalam 4 tahun ke depan dan tidak akan memiliki masalah untuk menarik begitu banyak orang. Lebih dari itu adalah bahwa sebagian besar dari mereka akan memiliki keterampilan yang sangat dibutuhkan, akan membawa banyak uang bersama mereka untuk disuntikan ke dalam ekonomi Australia atau keduanya. Mengakomodasi orang yang pindah ke Australia telah menjadi salah satu industri terbesar di Australia, dan itulah yang telah membuat penduduk Australia yang sudah ada menjadi beberapa orang terkaya di planet ini. Seperti memiliki rumah dekat dengan salah satu kota besar Australia telah menguntungkan orang jutaan dolar, karena lagi-lagi pasokan untuk rumah secara mengejutkan terbatas di negara yang begitu besar, dan permintaannya bertumbuh setiap tahun ketika ratusan ribu orang mencoba membuat negara idilis itu menjadi rumah mereka. Pada skala ekonomi makro, kesuksesan ini sedikit memberi dan sedikit mengambil. Secara positif, industri menjadi tempat yang sangat diinginkan untuk dikunjungi atau tinggal adalah hal yang sangat stabil untuk membangun ekonomi di sekitarnya. Di luar kerusuhan sipil domestik, tidak banyak hal yang akan membuat Australia menjadi tempat yang tidak diinginkan untuk dikunjungi sebagai wisatawan atau sebagai penduduk tetap. Namun meskipun tampak baik untuk penduduk Australia rata-rata, kesuksesan itu tidak dirasakan secara adil. Output di negara itu tidak
tumbuh selama dekade terakhir dan berkat pertumbuhan populasi telah mundur dari basis per kapita, negara itu dapat terus beroperasi hanya dengan tetap menjadi tujuan menarik bagi orang kaya dan berbakat. Namun pertumbuhan kekayaan tanpa produksi dan dengan perluasan pendapatan berarti semakin sulit bagi kaum muda Australia yang belum membangun kekayaan untuk mampu membayar harga semua hal di kota-kota besar Australia, terutama perumahan seperti yang kita lihat sebelumnya. Ini juga berarti bahwa mereka tidak menikmati pemotongan pajak yang diterima pemilik properti, sehingga selama hidup mereka akhirnya memberikan lebih banyak kontribusi sambil menerima lebih sedikit. Tentu perumahan yang tidak terjangkau bukanlah hal yang unik di Australia. Hanya saja di kota-kota besar lain di dunia, harga rumah pada umumnya adalah hasil dari peluang pendapatan yang lebih tinggi. Di Amerika Serikat, kota-kota termahal semuanya adalah tempat di mana industri besar dan sangat teknis yang membayar pekerjanya dengan sangat baik. Di kota-kota Australia, rumah bahkan lebih mahal tapi rata-rata upah jauh lebih rendah daripada pusat global utama. Bukan pendapatan yang membuat harga tinggi, tapi sebagian besar permintaan akan gaya hidup, keterbukaan terhadap penduduk baru, dan pemotongan pajak rumah membuat naiknya permintaan. Sayangnya bagi peserta ekonomi rata-rata di Australia sulit untuk membayar rumah. Kombinasi unik faktor-faktor ini telah hampir membuat Australia menjadi contoh yang patut dipertanyakan di antara ekonomi maju lainnya tentang apa yang bisa terjadi jika mereka membiarkan hal seperti perumahan tumbuh tanpa kontrol. Sayangnya Australia mungkin berada pada posisi di mana tidak ada jalan kembali. Tidak ada yang bisa meramal masa depan apalagi ekonomi. Tapi Australia sekarang terjebak di antara pilihan yang sulit untuk dipilih. Jika mengurangi migrasi untuk mengurangi persaingan bagi penduduk yang sudah ada, untuk hal-hal seperti perumahan, maka pasar yang terlalu tinggi bisa menghancurkan sebagian besar kekayaan negara itu. Ini bisa terus membawa lebih banyak orang, tapi jika itu tidak berarti mengembangkan industri yang lebih produktif, selain membangun rumah dan sementara orang yang sudah berinvestasi di Australia akan berhasil, akan lebih sulit bagi kaum muda untuk menikmati kualitas hidup mereka yang tinggi, yang merupakan kegagalan ekonomi di dalamnya. Akan ada video yang membahas tentang hubungan unik Australia dengan China. Terima kasih sudah menonton sobat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke orang terdekatmu. Nantikan video-video terbaru lainnya hanya di Ekonomi Terungkap, sampai ketemu di video selanjutnya.